Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana Eva SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Perkenalkan, nama saya Sofi Tazrina, mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis mengenai salah satu topik dalam ekonomi moneter, yaitu stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter dalam menghadapi gejolak global. Dengan mengambil studi kasus dari berita terkini, sumber yang saya gunakan berasal dari Kompas TV yang membahas dampak konflik geopolitik terhadap kondisi ekonomi dan moneter Indonesia. Dalam ekonomi moneter, stabilitas nilai tukar, inflasi, suku bunga, serta cadangan devisa merupakan indikator penting dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Gejolak global seperti konflik geopolitik dapat memberikan tekanan besar terhadap sistem moneter, terutama melalui jalur perdagangan internasional, harga energi, serta pergerakan arus modal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter yang tepat serta sinergi dengan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Berikut merupakan video berita yang akan saya tampilkan sebagai dasar analisis. Selamat menyaksikan. Gejolak geopolitik akibat perang Amerika-Israel versus Iran disertai ketegangan di Selat Hormuz membuat Indonesia harus makin kerja keras mengantisipasi krisis ekonomi dan energi, mendesak adanya kebijakan pemerintah yang menyatukan kebijakan moneter, fiskal, dan ketahanan energi. Ketahanan energi yang kuat akan mengurangi beban impor BBM dan akan menjaga ketersediaan devisa negara dan berujung pada stabilitas rupiah. Situasi krisis memerlukan soliditas koordinasi dan kepemimpinan. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal harus kompak dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Kementerian Keuangan harus bisa menjaga disiplin fiskal. Secara bersamaan, otoritas moneter alias Bank Indonesia harus terus menjaga stabilitas rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per $1 Amerika Serikat. Kebijakan Bank Indonesia menjaga suku bunga agar daya tarik aset keuangan domestik tetap baik perlu terus diupayakan maksimal. Selain juga menjaga inflasi di angka 2,5% plus minus 1%. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menjaga cadangan devisa harus terus dijaga di tengah dinamika perkembangan konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat. Laporan JP Morgan yang menyebutkan Indonesia masuk peringkat kedua dunia dalam indeks ketahanan energi jangan membuat terlena. Akselerasi diversifikasi dan program energi baru terbarukan harus berjalan tanpa polesan, alias ditampilkan secara nyata datanya. Situasi krisis menuntut kecermatan dan kecepatan pengambilan keputusan yang didasari angka logis agar tidak salah arah. Skema jaring pengaman sosial harus disiapkan secara matang agar daya beli masyarakat miskin tetap terjaga. Ketegangan geopolitik akan semakin menekan inflasi global yang akan berdampak ke perekonomian domestik, salah satunya kenaikan harga-harga. Nah, berdasarkan video tersebut, dijelaskan bahwa konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta ketegangan di Selat Hormuz memberikan tekanan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia sendiri. Kondisi ini berpotensi memicu krisis energi akibat terganggunya distribusi minyak dunia, yang pada akhirnya meningkatkan harga energi global. Selain itu, nilai tukar rupiah sempat melemah, hingga mencapai sekitar 17.300 per dolar Amerika Serikat. Dalam situasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia dituntut untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk menjaga inflasi, suku bunga, serta cadangan devisa. Di sisi lain, ketahanan energi menjadi faktor penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menjaga kestabilan ekonomi domestik.
Jika dianalisis menggunakan teori ekonomi moneter, fenomena ini dapat dijelaskan secara lebih mendalam melalui beberapa aspek utama. Pertama, dari sisi nilai tukar. Perlemahan rupiah tidak hanya disebabkan oleh capital outflow, tetapi juga karena meningkatnya persepsi risiko global atau global risk aversion. Dalam kondisi ketidakpastian, investor cenderung memindahkan asetnya ke instrumen yang lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat. Fenomena ini dikenal sebagai flight to quality, di mana permintaan terhadap dolar meningkat tajam, sehingga menyebabkan depresiasi mata uang pada negara berkembang, termasuk rupiah. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar juga dapat dipengaruhi oleh defisit neraca transaksi berjalan, terutama jika impor energi meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia. Hal ini memperbesar kebutuhan devisa dan semakin menekan nilai tukar. Kedua, dari sisi inflasi, kenaikan harga energi global tidak hanya memicu imported inflation, tetapi juga dapat menimbulkan efek lanjutan berupa cost push inflation. Artinya, ketika harga bahan bakar naik, biaya produksi di berbagai sektor ikut meningkat, sehingga produsen akan menaikkan harga jual barang. Lebih lanjut lagi, inflasi ini juga dapat memicu inflation expectation di masyarakat. Jika masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, maka mereka cenderung meningkatkan konsumsi saat ini, yang justru memperparah tekanan inflasi. Dalam konteks ini, peran Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali melalui kebijakan yang kredibel. Ketiga, dari sisi suku bunga. Kebijakan suku bunga yang diterapkan Bank Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Jika suku bunga dinaikkan, hal ini memang dapat menarik capital inflow dan memperkuat rupiah. Namun di sisi lain, suku bunga yang tinggi juga dapat menekan investasi dan konsumsi domestik. Oleh karena itu, Bank Indonesia biasanya menerapkan kebijakan yang bersifat forward-looking dengan mempertimbangkan kondisi global, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ini juga sering dikombinasikan dengan instrumen lain seperti operasi pasar terbuka dan intervensi di pasar valuta asing. Keempat, dari sisi cadangan devisa. Cadangan devisa memiliki peran strategis sebagai buffer atau bantalan dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, penggunaan cadangan devisa untuk intervensi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Karena jika cadangan menurun terlalu drastis, hal ini justru dapat menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan devisa harus dilakukan secara hati-hati, dengan tetap menjaga kecukupan untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri. Lalu yang kelima, dari sisi transmisi kebijakan moneter, dampak dari kebijakan moneter tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui beberapa jalur transmisi, seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi dalam kondisi gejolak global. Jalur nilai tukar menjadi salah satu yang paling dominan karena perubahan nilai tukar secara cepat dapat mempengaruhi harga barang impor dan stabilitas pasar keuangan. Lalu yang keenam, dari sisi koordinasi kebijakan, dalam situasi seperti ini, kebijakan moneter tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kebijakan fiskal misalnya. Ketika harga energi naik, pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat diarahkan untuk mendorong produksi dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Koordinasi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Lalu yang ketujuh, dari sisi ketahanan ekonomi domestik, negara dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang rendah, serta cadangan devisa yang cukup, cenderung lebih mampu menghadapi tekanan global. Oleh karena itu, penguatan struktur ekonomi domestik menjadi langkah jangka panjang yang sangat penting secara keseluruhan. Kasus ini menunjukkan bahwa gejolak global tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi memiliki efek berantai terhadap nilai tukar, inflasi, suku bunga, hingga stabilitas sistem keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan moneter yang responsif, kredibel, dan terkoordinasi dengan baik. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain, memperkuat koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengelola kebijakan moneter dan fiskal. Lalu menjaga stabilitas suku bunga untuk menarik investasi dan menjaga nilai tukar. Memperkuat cadangan devisa melalui peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Lalu juga mendorong ketahanan energi dalam mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Serta menyediakan jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Sebagai kesimpulan, gejolak geopolitik global memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas moneter Indonesia, terutama melalui tekanan terhadap nilai tukar, inflasi, dan arus modal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat, cepat, dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.